pada perkuliahan hari ini ya, kita akan membahas mengenai tentang model-model desain penelitian tindakan kelas. Ya, pada materi yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini ada beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar model desain penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, kita akan membahas nantinya jenis model desain penelitian tindakan kelas. Nah, pertama dulu kita bahas mengenai tentang konsep dasar model desain penelitian tindakan kelas. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan model desain penelitian tindakan kelas? Jadi, model desain penelitian tindakan kelas adalah model desain penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi tentunya ya, misalkan seorang peneliti, apakah itu guru ataukah dosen atau memang peneliti yang memang eh, profesionalismenya dia sebagai seorang peneliti melakukan penelitian, tentunya mereka itu biasanya kan menggunakan desain penelitian. Nah, kalau dalam penelitian tindakan kelas itu juga memiliki desain penelitian tersendiri. Olehnya itu, model desain penelitian tindakan kelas ya adalah model yang biasanya peneliti gunakan ketika mereka sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi itu yang dimaksud dengan model desain penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas lagi yaitu jenis model desain penelitian tindakan kelas. Nah, jenis model desain penelitian tindakan kelas yang pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Kemudian yang kedua, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemis dan McTaggart. Kemudian yang ketiga, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Ebert. Kemudian yang keempat, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh John Elliott. Kemudian yang kelima, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh McKernan. Nah, itulah kelima jenis model desain penelitian tindakan kelas yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini. Nah, pertama dulu kita bahas model yang pertama ya, model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Nah, model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin ini adalah dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya ya, khususnya penelitian tindakan kelas. Kenapa demikian? Karena Kurt Lewin ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan penelitian tindakan atau action research. Ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi Kurt Lewin lah yang mempelopori ya munculnya namanya action research atau penelitian tindakan. Nah, seperti apa model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kurt Lewin? Itu ada terdiri dari 4 komponen. Yang pertama perencanaan atau planning, kemudian yang kedua tindakan atau acting, kemudian yang ketiga pengamatan atau observing, kemudian yang keempat refleksi atau reflecting. Nah, keempat komponen inilah yang digunakan oleh
Kurt Lewin dalam mengembangkan desain penelitian tindakan kelas. Seperti apa modelnya? Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, seperti ini model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Jadi dimulai dulu dari perencanaan, kemudian setelah direncanakan masuk ke tahap pelaksanaan pemberian tindakan. Jadi pemberian tindakan itu adalah pemberian tindakan ini itu tentunya sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahap perencanaan. Jadi di tahap pemberian tindakan ini adalah tahap implementasi dari tahap perencanaan. Nah, setelah diberikan tindakan, selanjutnya masuk ke tahap pengamatan. Nah, jadi bagaimana maksudnya mengamati pemberian tindakan ya, mengamati pemberian tindakan seperti apa nantinya dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, apa hasilnya, itu didapatkan melalui tahap yang ketiga, yaitu tahap pengamatan. Setelah tahap pengamatan, berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu refleksi. Nah, di tahap refleksi ini nantinya dilakukan evaluasi atau analisis terkait hasil dari informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. Nah, jika nanti di sini hasil refleksinya misalkan itu tidak atau belum mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan atau sesuai yang diinginkan ya oleh peneliti, atau hasil penelitiannya belum dianggap berhasil, maka berlanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu kembali ke tahap perencanaan. Nah, inilah yang biasa kita kenal kalau di penelitian tindakan kelas itu kan ada siklus-siklusnya ya, atau ada daurnya. Misalkan di siklus 1 tidak berhasil, berlanjut lagi ke siklus berikutnya. Nah, ini saya maksud tadi, misalkan di hasil refleksinya belum mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, maka berlanjut lagi ke tahap berikutnya atau di siklus berikutnya. Kembali lagi ke perencanaan. Nah, tentunya ya perencanaan yang dibuat kembali di sini berdasar pada hasil refleksi dari pemberian tindakan di siklus sebelumnya. Nah, seperti itu model desain penelitian tindakan yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Nah, selanjutnya ke model berikutnya ya, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Chemis dan McTaggart. Model yang dikembangkan oleh Chemis dan McTaggart ini juga pengembangan dari model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Pada model Chemis dan McTaggart ini, di mana tahap tindakan dan tahap observasi itu dijadikan sebagai satu kesatuan ya. Kenapa? Karena Chemis dan McTaggart ini menganggap bahwa kedua komponen tersebut merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi di Kurt Lewin antara tahap tindakan dan tahap observasi itu masing-masing dua komponen yang berbeda. Sementara kalau di Chemis dan McTaggart itu disatukan komponen tersebut. Kenapa? Karena pemberian tindakan dan observasi itu dilakukan secara bersamaan. Jadi pada saat pemberian tindakan langsung diobservasi juga. Nah, itulah yang dimaksud oleh Chemis dan McTaggart, di mana tahap tindakan dan tahap observasi itu dijadikan sebagai satu kesatuan. Ini modelnya ya, modelnya. Jadi kalau di Chemis dan McTaggart itu ada sebenarnya hanya ada 3 tahapan ya. Kalau di Kurt Lewin tadi ada 4. Nah, jadi di sini dimulai dari perencanaan atau plan ya, kemudian action atau observasi. Ini yang saya maksud tadi, tindakan dan observasi itu dijadikan sebagai satu kesatuan. Nah, setelah itu lanjut ke tahap berikutnya yaitu refleksi. Jika di hasil refleksinya, hasil yang didapatkan dari refleksi ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau misalkan penelitiannya belum berhasil, maka berlanjut ke siklus berikutnya. Nah, tentunya di sini
eh, dilakukan revisi ya, revisi perencanaan. Revisi perencanaannya tentunya berdasar pada hasil refleksi di siklus sebelumnya. Jadi direvisi di siklus berikutnya di sini membuat ulang perencanaannya, direvisi kembali perencanaannya. Nah, setelah itu berlanjut kembali ke ini, ke pemberian tindakan dan observasi. Setelah itu berlanjut ke refleksi. Jika misalkan refleksinya sudah mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan atau penelitiannya sudah dianggap berhasil, maka penelitiannya sudah bisa dihentikan. Nggak harus berlanjut lagi ke siklus berikutnya. Nggak perlu lagi dilakukan revisi perencanaan karena hasil yang didapatkan dari refleksi ini sudah mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, atau misalkan penelitiannya sudah dianggap berhasil berdasarkan indikator atau parameter penilaian keberhasilan penelitian tindakannya. Tapi jika hasilnya belum berhasil, atau misalkan hasil penelitiannya di siklus 2 ini belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, belum sesuai dengan indikator keberhasilan penilaian untuk ukuran keberhasilannya ya, maka ya berlanjut lagi ke siklus berikutnya sampai penelitiannya berhasil. Jadi yang berbeda ya kalau di Kemis dan McTaggart ini hanya di tahapan yang ini ya, di mana tindakan dan observasi itu dijadikan sebagai satu kesatuan, sementara kalau di Kut-Lewin itu dipisahkan komponen tersebut. Nah itu model desain PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan McTaggart. Selanjutnya kita bahas jenis model desain penelitian tindakan kelas berikutnya, yaitu model yang dikembangkan oleh Ebert. Nah, model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Ebert ini itu terdiri dari 3 tingkatan atau daur, ya, 3 tingkatan atau daur. Seperti ini modelnya. Nah, ini juga agak lebih berbeda ini model desain PTK yang dikembangkan oleh Ebert. Jadi ada 3 tingkatan ya, ada tiga daur ya, ada 3 daur. Kalau bahasanya Kemis dan Kut-Lewin itu siklus ya, tapi kalau di Ebert ini namanya tingkatan, tapi secara pemaknaan sebenarnya sama ya. Nah, jadi di tingkat 1 itu kegiatannya dimulai dari identifikasi awal, identifikasi permasalahan, menentukan tujuan dan manfaat kenapa mau melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian dibuatkan perencanaan langkah tindakannya, kemudian dilakukan kegiatan monitoring atau mengetahui nanti efek yang ditimbulkan dari pemberian tindakan. Jika misalkan penelitiannya belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, maka berlanjut ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat 2. Nah, di tingkat 2 ini dimulai dari merevisi perencanaannya ya, merevisi perencanaan tindakannya. Karena kenapa direvisi? Karena hasil dari tingkatan pertama ini yang di daur pertama atau di siklus pertama belum berhasil, makanya direvisi di sini perencanaan tindakannya. Nah, selanjutnya masuk ke langkah pemberian tindakan. Nah, setelah pemberian tindakan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu monitoring ya, monitoring. Memantau efek yang ditimbulkan dari pemberian tindakan. Itu gunanya sebagai bahan untuk masuk ke tingkatan berikutnya atau ke tingkatan ketiga. Nah, selanjutnya berlanjut ke tahap berikutnya di tingkat ketiga. Nah, tahapan di tingkat ketiga ini itu kembali lagi dilakukan revisi ide umum. Revisi ide umum ini dilakukan karena misalkan di hasil monitoring atau tindakan di hasil monitoring dari pemberian tindakan di tingkat 2 ini misalkan dianggap belum berhasil, maka berlanjut untuk ke tingkatan berikutnya. Tentunya revisi perencanaan tindakannya itu harus direvisi ulang. Nah, selanjutnya masuk ke rencana perbaikan ya, bagaimana memperbaiki tindakan di tahapan sebelumnya. Tentunya ya perencanaan perbaikannya ini harus lebih matang lagi karena sudah ada beberapa referensi hasil monitoring dari tingkatan sebelumnya. Setelah itu masuk ke langkah pemberian tindakan. Jadi di sini ada pemberian tindakan diberikan, tentunya pemberian tindakan berdasarkan hasil perencanaan yang telah diperbaiki. Nah, setelah itu
lanjut ke tahap monitoring atau memantau apa efek dari pemberian tindakan tersebut. Jadi itu nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bagaimana tujuan penelitiannya. Apakah penelitian tindakan kelasnya itu sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi seperti ini model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Ebert. Jadi ada 3 tingkatan ya, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ini sedikit agak berbeda kalau dibandingkan dengan model desain PTK yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dan Kemis dan McTaggart. Selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh John Elliott. Jadi kalau model yang dikembangkan oleh John Elliott ini juga sebenarnya pengembangan dari model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Di sini Elliott mencoba menggambarkan ya secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Tapi untuk idenya ya, pada dasarnya itu sama ya. Ide dasarnya itu sama, itu dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya diimplementasikan, kemudian dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Nah, setiap siklus setiap siklus terdiri dari beberapa tindakan ya, antara 3 sampai 5 tindakan kalau model yang dikembangkan oleh John Elliott ini. Jadi setiap tindakan itu nantinya terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Nah, seperti apa model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh John Elliott ini? Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat di monitor. Jadi dimulai dari dilakukan atau melakukan dulu identifikasi data awal ya. Kemudian dilakukan peninjauan ulang atau penemuan fakta dan analisis terhadap permasalahan. Nah, selanjutnya masuk ke perencanaan pemberian tindakan. Nah, di perencanaan pemberian tindakan ini ada tahapan-tahapan tindakan ya. Ada langkah tindakan 1, langkah tindakan 2, langkah tindakan 3. Nah, itu di perencanaannya. Jadi di perencanaan ini betul-betul sangat detail ya perencanaan pemberian tindakannya. Nah, selanjutnya Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau di model John Elliott ini setelah tahap perencanaan berlanjut ke implementasi langkah pemberian tindakan. Nah, setelah dilakukan pemberian tindakan, selanjutnya itu masuk ke tahap monitoring untuk mengetahui pengaruh dari implementasi pemberian tindakan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan monitoring, dilakukan peninjauan ulang ya. Nah, di sini di peninjauan ulang ini nanti didapatkan informasi terkait mengenai tentang kenapa bisa misalkan hasil penelitiannya belum berhasil, itu dicari tahu penyebabnya kenapa bisa sampai seperti demikian. Seperti apa dampak dari implementasi atau pengaruh dari implementasi pemberian tindakan.
Misalkan hasilnya belum dianggap berhasil, maka berlanjut ke siklus berikutnya, tahap berikutnya ya. Nah, tentunya dimulai dari kembali melakukan isi perencanaan awal ya. Di sini selanjutnya dilakukan kembali perencanaan ulang. Di perencanaan ulang ini tentunya direncanakan seperti apa kembali melakukan tindakan pemberian tindakannya untuk tindakan pertama, tindakan kedua, dan tindakan ketiga. Nah, selanjutnya setelah perencanaannya selesai, berlanjut ke implementasi tindakan yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya setelah tindakan itu diimplementasikan, berlanjut ke berikutnya yaitu monitoring implementasi dan pengaruh dari pemberian tindakan tersebut. Nah, selanjutnya setelah dimonitoring diketahui apa pengaruh dari implementasi pemberian tindakan ulang, selanjutnya dilakukan peninjauan ulang. Nah, ini sama seperti yang di siklus sebelumnya tadi, dilakukan analisis, misalkan kenapa bisa misalkan masih gagal ya, masih gagal, kenapa bisa gagal, atau misalkan hasil penelitiannya belum berhasil, kenapa belum berhasil, kemudian apa pengaruh yang ditimbulkan dari pemberian tindakan. Misalkan hasil penelitiannya sudah berhasil dan sudah sesuai dengan apa yang menjadi parameter keberhasilan penelitiannya, maka penelitiannya sudah bisa dihentikan. Tapi bisa hasilnya belum seperti yang diharapkan, belum sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian maksudnya, maka penelitiannya tetap dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, itu model desain penelitian tindakan yang dikembangkan oleh John Elliott. Nah, selanjutnya yang terakhir model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh McKernan. Model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh McKernan itu setiap daur tindakan yang ada selalu dievaluasi untuk melihat hasil tindakan, apakah tujuan dan permasalahan penelitiannya dapat tercapai. Jika tindakan yang diberikan itu sudah dapat memecahkan masalah, maka penelitian dapat diakhiri. Jika tidak, maka tetap dilanjutkan ke daur berikutnya atau ke siklus berikutnya. Jadi pada intinya ya, semua model desain penelitian tindakan yang dijelaskan sebelumnya itu kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan di siklus pertama atau di daur pertama itu penelitiannya belum berhasil, maka berlanjut ke siklus atau daur berikutnya. Bagaimana model penelitian tindakan yang dikembangkan oleh McKernan? Bisa kalian lihat di monitor seperti ini. Jadi dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan, kemudian setelah itu berlanjut ke tahap berikutnya yaitu penilaian kebutuhan. Jadi di penilaian kebutuhan di sini dilakukan dilakukan analisis untuk mengetahui kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira pemberian tindakan apa yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah itu misalkan sudah sudah didapatkan atau sudah ditemukan alternatif tindakan yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, selanjutnya di sini dilakukan hipotesis ide. Hipotesis ide itu maksudnya melakukan penilaian sementara atau penyimpulan sementara terkait mengenai tentang seperti apa yang akan ditimbulkan ketika pemberian tindakan diberikan. Nah, selanjutnya setelah itu berlanjut ke tahap berikutnya yaitu tindakan pertama. Pemberian tindakan selanjutnya mengetahui apa dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari tindakan pertama, kemudian selanjutnya masuk ke tahap evaluasi. Nah, setelah evaluasi diketahuilah hasilnya nanti. Misalkan hasilnya belum mendapatkan hasil penelitian seperti yang diharapkan atau mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian, maka berlanjut ke tahap berikutnya atau daur berikutnya.
Ya tahapannya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, dan kalau misalkan hasilnya nanti, masih belum mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan, maka, berlanjut lagi ke tahap berikutnya. Tapi kalau misalkan di Daur 2 atau di siklus 2 sudah berhasil penelitiannya, maka penelitiannya sudah bisa diakhiri dan atau dihentikan. Jadi, seperti itu model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh McKernan. Nah, baik, itulah pemaparan atau penjelasan materi terkait mengenai tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas dan jenis-jenis model desain penelitian tindakan kelas. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan ditanyakan dan kita diskusikan. Terima kasih.